Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, setiap orang percaya sangat perlu berdoa dan didoakan. Berdoa merupakan perintah Tuhan bagi kita. Di dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita diingatkan untuk berdoa. Kita harus terus menyadari akan kehadiran Roh Allah dalam hidup kita. Roh Kudus sendiri jugalah yang memberikan keinginan dan kekuatan untuk berdoa bagi orang-orang percaya. Terkadang memang sulit saudara bagi sebagian orang untuk berdoa, terutama pada saat mereka menghadapi hal-hal yang sulit. Pengertian saya akan doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah melalui Roh-Nya dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Terkadang kita tidak perlu berkata-kata yang banyak atau panjang, namun kita dapat mencurahkan segala hal yang ada dalam hati dan pikiran kita pada Allah. Semakin kita mengerti akan firman, maka semakin bertumbuh baik doa-doa yang kita panjatkan. Kenapa demikian? Karena semakin kita mengenal Allah, semakin iman kita terus bertumbuh, dan semakin kita bersandar pada kuasa Roh Allah. Semakin kita juga bersandar pada kuasa Roh Kudus dalam doa. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 8. Kalau saudaraku memegang Alkitab, marilah kita baca bersama. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 8. Perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang telah engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku seiman, banyak sekali yang dapat kita pelajari dari pasal ini. Saya akan berbagi dua hal yang dapat mengingatkan kita saudara. Yang pertama, Yesus berdoa pada Allah Bapa di surga. Yesus mengafirmasikan atau menguatkan akan kemuliaan salib yang menyatakan akan kehidupan yang kekal dalam Dia. Kehidupan kekal juga berarti tentang kehidupan Allah dalam tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan olehnya. Kehidupan yang dimulai di dunia ini dan terus berlangsung
sampai pada kehidupan setelah kematian. Kehidupan kudus berjalan dalam terang Allah dengan kekuatan, damai, dan sukacita Yesus Kristus. Di bacaan ini sangat jelas menunjukkan akan sukacita Yesus Kristus dalam persekutuan akan kemuliaan Allah Bapa. Doa ini memperlihatkan betapa berharganya persekutuan antara Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal. Yesus mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Apakah waktu itu, saudara? Yaitu waktu akan kematiannya. Dapatkah kita lihat bahwa salib Allah mempermuliakan keduanya, yaitu Allah Bapa di sorga dan Allah Anak. Allah Anak menerima rencana atau jalan Allah Bapa baginya yang telah diberikan kepadanya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Maka dia akan ditinggikan dan Allah Bapa dipermuliakan. Marilah coba kita renungkan sesaat akan hal ini, saudara. Bagaimana kayu salib Allah mempermuliakan keduanya? Allah Bapa dan Allah Anak dipermuliakan akan rencana keselamatan umat manusia. Rencana besar Allah yang akan membawa umat manusia kembali kepadanya. Rencana untuk menyelamatkan saudara dan saya yang pada suatu saat kita terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita. Dan sekarang kita telah kembali pada Allah. Puji Tuhan. Kita pun telah melihat persekutuan akan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang akan menghadapi tantangan dan penganiayaan yang berakhir pada kematian, agar Tuhan melindungi mereka dari kejahatan dan agar iman mereka dikuatkan. Hal ini bisa saudara baca di ayat-ayat berikutnya di pasal yang sama. Yesus mengasihi murid-muridnya. Mereka adalah pemberian Allah Bapa untuknya. Yesus mengatakan, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia." Mereka pun patuh pada firman. Lalu siapakah mereka, saudara? Mereka adalah orang-orang yang patuh pada firman Allah. Saudara seiman, selanjutnya apabila saudara baca di ayat 20 tertulis, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Jadi saudara, Yesus pun berdoa untuk mereka. Mereka-mereka yang percaya akan keselamatan Allah dan menerimanya. Siapakah mereka, saudara? Kita semua orang-orang percaya. Kita pun adalah pemberian Allah Bapa pada Allah Anak. Marilah kita renungkan hal sangat berharga ini, saudara. Oleh sebab itulah kita harus terus berjalan dalam terang Allah dan patuh akan segala firman-firman Allah. Hal ini tidak selalu mudah dijalankan, namun Roh Kudus akan menolong kita. Janganlah kita berpaling dari kebenaran yang begitu berharga. Marilah saudaraku kita renungi bagaimanakah doa Yesus pada Allah Bapa yang telah membuka pemikiran dan memberikan pencerahan pada kita saat ini, saudara. Saya berharap pelajaran kita pagi ini akan menguatkan iman saudara dan saudara akan terus berpegang teguh pada kebenaran dan kemuliaan salib yang telah menyelamatkan hidup kita semua, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus akan terus bekerja, merubah hidup kita untuk terus menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Mari saudaraku, mari kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau. Kembali kami datang padamu untuk mengucap syukur akan kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk mempelajari firman dan mengenal-Mu lebih lagi. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami yang akan terus memperbaharui kehidupan rohani kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami seiman untuk menerima pencerahan firman dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan bagi mereka di dunia ini yang belum mengenal-Mu Allah, kami berdoa agar Engkau menjangkau dan meraih hidup mereka, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran yang hidup. Terima kasih Bapa akan kesetiaan dan kasih-Mu Allah. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin saudara, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya berdoa agar Tuhan Allah selalu memberkati hidup saudara dan keluarga. Apabila pelajaran firman ini telah memberkati saudara, mohon bagikan pada orang lain, sehingga hal ini menjadi berkat bagi mereka. Jangan lupa untuk subscribe kalau saudara belum subscribe. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran firman bersama Suara di Bukit minggu depan. Terima kasih.